pagi hari ini. Inilah hari Kompria, ya khususnya Harnas Kompria pada tanggal 13 September tahun 2023 ya. Saya percaya Kompria yang sudah ada semuanya dalam keadaan baik dan semangat, amin. Oh haleluya. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan Yesus, di mana Tuhan begitu baik ya, sehingga kita sebagai Kompria yang ada di GCA Citra Raya bisa ada untuk melayani kita semua, amin. Puji Tuhan. Terlebih lagi saat ini kita boleh bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah kirim juga pembicara yang luar biasa ya, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Sukardi MTH. Berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bukan Kompria saja yang diberkati, tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan pasti diberkati, amin. Beliau cukup luar biasa dalam kesibukannya, tapi pada pagi hari ini memberikan kesempatan untuk hadir untuk memberkati kita, amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kita mungkin saudara berpikir, loh Kompria siapa sih yang membinanya? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tahu di departemen ya Kompria daerah, di tengah-tengah kita ada pembinanya loh. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Eko Widiarto MTH. Berikan aplaus saudara kasih dalam Tuhan ya. Beliau selaku pembina Kompria, masa sih nggak ada ibadah Harnas Kompria? Kan nggak mungkin ya. Tapi puji Tuhan dengan supportnya dari Bapak dan Ibu Gembala, sehingga Kompria siap untuk melayani, siap untuk memuji Tuhan ya. Karena kita tahu inilah next gen ya, worship leader. Puji Tuhan ya, singer-singer yang siap untuk melayani ya, untuk kita di tempat ini ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita juga kita akan berikan nanti ada amplop yang kita akan bagikan, dua, yang putih khusus kita akan berikan buat Departemen Kompria daerah Banten ya. Saudara bisa berikan yang terbaik, amplop yang putih, dan untuk amplop yang kedua untuk diakona atau buat gereja setempat, biar Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Itu yang sudah kita ketahui. Puji Tuhan, buat kekompakannya saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan bukan karena kebetulan, tapi semuanya karena anugerah-Mu begitu besar. Yes, terima kasih Tuhan. Kami boleh katakan, Bapa Engkau sungguh baik, Yesus Engkau sungguh baik, Roh Kudus Engkau sungguh baik, sehingga kami sadar kami siapa. Kami dijadikan di tempat ini untuk mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan di hadapan hadirat Engkau. Layakan kembali, kuduskan Tuhan hidup kami. Yes, terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
karena gagah kami, bukan kuat kami, Tuhan. Tapi oleh kasih anugerah Engkau, Kau pimpin kami. Dan hingga ini Tuhan, kami ada Tuhan. Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami ada Tuhan untuk melayani Allah kami yang luar biasa. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktu yang terbaik kami katakan Tuhan, berkati kami. Tuhan, lawan kami Tuhan. Tuhan, Kau akan berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan kepada kami Tuhan. Ya, setiap doa-doa kami Kau berikan jawaban yang terindah Tuhan Yesus. Dan kami boleh nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Biar Tuhan setiap pribadi kami siapkan hidup kami Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, untuk saat ini kami sebagai kaum pria yang ada Tuhan, kami bisa melayani Tuhan. Semua kasih anugerah Engkau yang Yesus. Biar Tuhan dengan kasih dan pertolongan Engkau, Engkau akan mengurapi kami. Engkau berikan kepada kami hati yang melayani, hati yang siap Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan. Biar setiap pribadi, setiap kerinduan kaum pria sama Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah dan memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan aplaus bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan bagi yang baru pertama datang, ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Nah, untuk hari ini kita ada ibadah harnas kaum pria, ya. Beberapa minggu yang lalu harnas kaum wanita. Nah, puji Tuhan, inilah ya kaum pria yang ada, ya, siap melayani, tapi punya yel-yelnya belum, ya. Kita akan dengarkan ya seperti apa yel-yelnya, ya. Nanti saya sebutkan punya integritas, dia akan saut, khususnya kaum pria, ya. Siap, puji Tuhan, ya. Yang pertama, pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Oh, berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan, ya. Kita kembali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kita relax saja karena mungkin kita harus berdiri, enggak, ya. Kita mau bersorak-sorai dengan keadaan santai, dengan keadaan duduk. Saya percaya hadirat Tuhan pun tetap sama, amin. Haleluya. Baik, kita akan siapkan memuji Tuhan saat ini. Ya, berikan Tuhan. Haleluya. Kita tahu tempat ini untuk memuji Tuhan dan segala umat Tuhan. Memuji Tuhan. Biarkanlah umat memuji-Mu, biarkanlah umat memuji-Mu, biarkanlah umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskan lagi. Biarkanlah umat memuji-Mu, biarkanlah umat
ya, biar segala umat memujimu. Kemarin kaum wanita, ya, bagaimana kaum pria saat ini memuji Tuhan? Baik kan? Haleluya. Ya, berikan aplaus saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tinggal kaum pria, suami-suamimu yang ada di tempat ini, ya, yang siap memuji Tuhan. Baik, kalau saya aja bertiga ini kurang abdol. Bagaimana kalau kita undang kaum pria untuk vokal? Baik, nanti ya kaum pria akan tampil ke depan. Sudah siap latihan, yes. Berikan aplaus ya. Biasanya di belakang, sekarang dia akan datang ke depan. Yang seragam tuh maju. Pak Master maju, Pak Master depan. Pak Master depanan. Di depan kali, kiri enggak.
Tuhan ya. Silakan duduk kembali bapak-bapak yang luar biasa ya, berikan aplaus ya. Ya. Oke, yang ketiga tetap di tempat ini. Ya, puji Tuhan ya. Biasanya bapak-bapak ada di belakang ya, main sound system, tapi saat ini dia ada di tempat ini ya untuk memuji Tuhan ya. Saya juga salut dan bersyukur sama Tuhan, ada kaum pria yang luar biasa. Saya percaya semuanya deh kaum pria luar biasa ya. Kemarin sempat saya jenguk ya anaknya yang masuk rumah sakit ya. Bapak ini selalu setia walaupun dia sakit juga, tapi dia mau datang ke rumah sakit ya untuk menjaga anaknya ya. Ya dimana ya, istrinya pun membantunya. Puji Tuhan ya. Saat ini bapaknya bisa hadir. Tadi saya pikir dia nggak akan hadir ya, tapi puji Tuhan dia katakan, Pak saya akan datang untuk vokal grup. Dia bilang seperti itu ya. Tapi puji Tuhan ya, dia sudah tampil beda saat ini. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah, puji Tuhan, dan kita kembali untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan ya, di mana hamba Tuhan sudah hadir untuk memberkati kita ya, khususnya kaum pria, supaya kaum pria seperti apa sih yang Tuhan mau ya, biarlah kita tahu oh ini yang Tuhan inginkan ya. Secara umum ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Maka itu biar kita jadikan hati kita bejana yang siap dibentuk, amin. Biar kita akan pujian ini. Yes, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan
surga, kami bersyukur, terima kasih oleh karena hari yang baru dan segala kasih kemurahan-Mu yang baru bagi kami. Terima kasih penyertaan dan pertolongan-Mu, pekerjaan Tuhan di tempat ini dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kini saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Katakan yang Tuhan mau katakan kepada kami. Melalui hamba-Mu yang sederhana ini, kami siap mendengar dan mendengar untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Salam. Saudara masih hidup? Salam. Itu pertanda masih hidup. Pak Pendeta Eko itu teman saya. Beliau itu sering satu kelas dengan saya selama beberapa tahun ya, sering satu kelas dengan saya. Kebetulan marganya juga sama, marga Ceng, Cendek maksudnya. Jadi kita mungkin itu sehingga saya pagi ini diminta menyampaikan firman. Saya sengaja tidak bawa ajak istri saya karena saya pikir ini hari pria. Ternyata yang datang lebih banyak wanita. Saya khawatir di surga banyak wanitanya daripada pria. Itulah sebabnya Yesus memuridkan, tidak ada murid wanita. Sebab sudah tahu wanita mesti kumit. Tapi pria ini loh yang harus terus menerus dibentuk, dipersiapkan supaya komit. Saya punya teman, nah, Pak Eko tahu teman saya itu, tapi bukan dia, teman saya itu punya teman lagi. Nah itu yang mau saya ceritakan. Jadi teman saya itu punya sebuah akademi, namanya Akademi APA, Akademi Pelatihan Anjing. Nah, itu di Jawa Timur. Singkat kata, ada anjing yang sudah selesai mengikuti pendidikan itu, lalu saatnya PKL, semacam PKL. Simulasinya, ya disuruh jaga sebuah gudang, lalu gudang ada pencuri. Begitu pencuri masuk, anjing dilepas, dia sergap, kejar masuk kampung, kejar masuk kampung. Masuk pasar, kejar masuk pasar. Lari ke sawah, kejar ke sawah. Pada waktu mengejar, tiba-tiba ada tikus melintas. Spontan anjing itu berhenti. Nah, akhirnya anjing itu tidak lagi mengejar maling, tapi mengejar tikus. Ditunggu 1 jam belum datang, 2 jam belum datang, 3 jam datang. Anjing tidak membawa maling, tetapi membawa tikus. Nah, akhirnya dinyatakan nggak lulus, ini harus dididik lagi karena alasannya nggak punya komitmen, atau istilah yang mudah kita cerna adalah tidak punya kegigihan mencapai tujuan. Itu masalahnya. Nah, anjing saja dituntut komitmen atau kegigihan, apalagi kita pria-pria khususnya pengikut Yesus dituntut komitmen habis-habisan. Amin. Mengapa? Oleh karena pengikut Yesus itu akan diperhadapkan dengan banyak risiko. Itulah sebabnya dituntut kegigihan, dituntut komitmen habis-habisan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Bapak Ibu yang membawa HP suci bisa langsung dilihat. Yang bawa kitab suci ini Pak Pendeta ini sepertinya jadul. Enggak, saya biasa bercanda dengan beliau. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Saya memulai, lalu saudari berikutnya dan seterusnya.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Sama-sama ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Kita tunduk kepala, berdoa sekali lagi. Makasih Bapa di surga firman-Mu, tetapi kami sudah membacanya namun belum tahu maksudnya. Oleh karenanya kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dari awal sampai akhir, sehingga isi hati-Mu tidak ada yang tersisa terkecuali bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nanti saudara akan mulai ini, karena saya kalau khotbah itu doanya berkali-kali. Itu bukan karena rohani, itu karena supaya khotbahnya tinggal sedikit. Maka saya ditanya bahan PowerPoint tidak ada, saya bilang doanya banyak. Siapapun yang berdiri, seandainya Yesus sendiri berdiri di sini pagi ini, tetap akan mengatakan yang sama, bahwa menjadi pengikutnya dituntut komitmen, dituntut kegigihan habis-habisan, karena banyak risiko yang harus ditanggungnya. Ini harus disadari. Kalau ini dari awal kita paham, kalau dari dulu kita mengerti dan kita memegang, ini pasti gereja itu penuh. Sekarang ini yang baru datang yang lama pergi, yang baru datang yang lama pergi, yang baru datang yang lama pergi. Mengapa? Karena nggak ngerti bahwa mengikut dia itu memang dituntut komitmen, kegigihan tanpa batas. Tahun 80-an ada buku terkenal, namanya itu ditulis oleh William Pinchas, judulnya itu 100 tokoh. Saya tertarik itu, saya pasti Yesusku tokoh nomor 1. Beli itu. Begitu ku baca, sangat kecewa, shock sekali. Karena Yesus bukan nomor 1, nomor 7. Pasti nomor 1 saudara tahu, ya kan? Nah, ku buanglah buku itu. Tapi saya penasaran, apa itu? Kok bisa nomor 7? Bawahnya Einstein. Ku ambil lagi, ku buang lagi. Tapi terus penasaran, paginya ku cari lagi di tong itu, masih di rumah, ku ambil lagi, cobalah ku baca sampai habis. Ku baca sampai habis, saya baru tahu masalahnya. Mengapa Yesus nomor 7 di bawah Einstein? Ketokohannya itu ternyata bukan diukur dari ketokohannya, tapi diukur dari komitmen para pengikutnya. Itu masalahnya. Orang itu jelas nomor 1, sudah komitmen pengikut-pengikutnya itu loyalitasnya tinggi, komitmennya, kegigihan luar biasa. Coba perhatikan sejarah. Hanya dikasih ransel, lalu kabel-kabel banyak di situ kan. Lalu kau masuk hotel, nanti langsung aja kau tarik itu kabel itu. Nanti apa yang terjadi? Meledaklah. Saya mati juga. Berangkat
nggak tanya transport, nggak tanya BPJS, nggak tanya apapun, berangkat masuk tangan Tuhan, luluh angkat tubuhnya. Orang Kristen itu ke gereja kesinggung sampingnya sedikit aja sudah absen 1 tahun. Ini apa? Apa nggak ngerti? Yesus sudah pernah berkata bahwa mengikut aku itu dituntut komitmen habis-habisan. Ini nggak marah Pak Eko. Pak Eko udah tahu itu logat saya memang begitu ya. Saya paling ya nggak diundang lagi kan begitu. Masa tapi ini tuntutannya. Nah, kenapa dituntut demikian? Karena banyak risiko. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu, nanti akan kita bahas semua. Salah satu risiko yang langsung kita berhadapan adalah kita akan diperhadapkan dengan konflik pemisahan. Itu jelas. Katakan di sana. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya sering diminta khotbah Natal, dan paling banyak tema itu yang bikin pening kepala saya adalah Yesus membawa damai. Nggak ada, saya cari teksnya itu nggak ada. Yang ada ini, aku datang. Jangan lupa, jangan salah pikir, jangan salah duga. Aku datang bukan membawa damai, tetapi pedang. Pedang itu adalah lambang atau kiasan pemisahan. Jadi simpelnya begini saja, sederhananya. Nggak usah ditafsirkan berdiri-diri. Itu Pak Eko sudah tahu saya kalau ketemu di kelas begitu. Begini. Kalau ada orang, Yesus datang, ada orang di dalam keluarga itu, entah 1, entah 2, terima Yesus, maka orang ini akan menjadi sumber konflik. Mungkin diintimidasi, mungkin diusir dari rumah, mungkin diputus pacarnya, mungkin dicerai istrinya, karena yang mencerai biasanya istrinya. Suami tanda tangan saja karena sudah tidak tahan gitu loh istri-istri itu, lalu ya suami mau apa boleh buat, ya tanda tangan saja. Jadi kalau ada di tengah masyarakat yang percaya Yesus, dengan Yesus datang ke dunia, maka orang ini akan dikucilkan, akan diintimidasi, mungkin akan dianiaya, mungkin akan diperlakukan tidak adil, mungkin akan diperlakukan keras dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Sehingga musuh orang itu di dalam rumah itu, mertuanya memusuhi, itu sudah biasa. Nah, ya kan, mertua memusuhi menantu itu kan biasa, nggak usah diajari, nggak usah baca lagi. Itu masalah seluruh dunia. Saya nggak ngerti itu masalahnya apa. Saya mulai bingung karena sudah punya menantu. Anak saya suami istri itu sudah saya usir cepat-cepat. Malam resepsi, pagi kamu harus sudah pergi dari rumah sebelum mertua dan menantu bertengkar. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kalau ada di antara satu saja dalam keluarga yang berani menerima Yesus, maka dia harus berani menanggung risiko. Mungkin dibenci, mungkin diintimidasi, mungkin diusir, mungkin diberhentikan dari pekerjaan, mungkin tidak ada kesempatan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Jadi harus tahu dari awal orang-orang Kristen. Di Surabaya, kebetulan anggota gereja kami menjadi, di Bali. Jadi begitu percaya Yesus, pemimpin desa rapat, diputuskan begini. Aliran listrik yang masuk rumahnya diputus. Air dari apa itu? Yang ini masuk mengakses ke rumahnya putus. Jalan yang mengakses ke rumahnya
ditutup. Nah, yang paling mengesankan buat saya adalah kalau ada warga di situ menyapa orang ini, satu kata didenda 5.000. Ini tahun itu loh ya. Jadi kalau Anda ketemu, Pak, 5.000. Bapak sore-sore jalan-jalan, oh 5.000 udah. Jadi bayangkan itu. Ini terjadi di mana-mana. Kalau saudara tidak mengalami, ya puji Tuhan. Tapi kalau mengalami, memang ini sudah diberitahu jauh sebelumnya. Ini resikonya bahwa kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Situasi yang sulit, yaitu konflik pemisahan. Risiko berikutnya adalah di sana dikatakan diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini pilihan yang sulit. Ini Yesus bukan sedang berbicara persentase. Misalnya, kalau mengasihi orang tua atau anak 70%, mengasihi Yesus 30%, Yesus bilang gak layak, bukan itu. Atau mengasihi Yesus 70%, mengasihi keluarga 30% baru layak, bukan begitu. Jadi kita bisa mengasihi orang tua, bisa mengasihi anak 100%, bisa mengasihi istri suami 100%, bisa mengasihi anak-anak 100%, bisa mengasihi orang tua 100%, sembari mengasihi Yesus 100%. Bisa. Jadi apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ialah kalau kita manakala diperhadapkan dengan dua pilihan, pilih Yesus atau pilih anak. Dan kalau kita pilih anak, Yesus berkata, sorry, Anda tidak layak bagi saya. Kalau diperhadapkan dengan dua pilihan, pilih bapakmu, ibumu, bojomu, atau pilih, tahu nggak bojo? Istri, atau pilih orang tuamu, atau pilih aku. Yesus bertanya, pilih mana? Kalau kau pilih bapakmu, pilih ibumu, daripada saya dengar baik-baik, sorry, Anda tidak layak bagi saya. Mau pindah-pindah saja, mau silakan, nggak usah ditangisi kalau memang itu tidak layak. Nggak usah di YouTube tuh ribut. Saya bilang ini lalat pergi ke sampah, nggak perlu ditangisi. Memang nggak layak. Yesus bilang sorry, maaf ya. Maaf deh, maafkan yuk, itu tak layak. Di Purwokerto, saya pelayanan pertama di Purwokerto. Dapat istri dari sana. Nenek moyang tetangga Pak Eko. Menyesal saya. Itu bercanda saya. Itu bercanda. Habis khotbah, ada kakek nenek, mungkin suaminya itu 75 tahun, istrinya 70 tahun, kira-kira pensiunan Auri. Dia datang pada saya dengan berlinang air mata. Kalau seperti ini saya harus bagaimana, Pak? Kenapa? Jadi mereka itu nggak punya anak sebenarnya. Lalu pulang dari dasar atau apa, malam-malam jam 7, di depan rumah itu, di depan pintu itu ada bayi di kardus. Lalu diangkat anak, diadopsi resmi, dibesarkan, kuliah, dimodali menjadi pengusaha sukses. Lalu mereka ini ikut dia. Tapi akhir bapak ibu kakek nenek itu percaya Yesus. Anaknya akhirnya ngerti. Pada waktu makan malam bersama, langsung anaknya ultimatum. Papa, mama, kalau masih ke gereja, malam ini juga keluar dari rumah ini. Tetapi kalau papa, mama mau meninggalkan gereja itu, tetap saya anggap orang tua dan saya urus. Tidak banyak bicara, dia saling melihat suami istri itu, dia cerita dengan saya, lalu berdiri. Dia masuk kamar, ya kemas baju yang bisa dibawa saja. Dan
Itu jam 7 atau jam 8 malam, dan itu hujan. Dan tidak tahu naik apa, akhirnya sampai Purwokerto karena dia auri, dan saya membukanya itu di komplek tentara, dan mungkin tidak tahu cara. Akhirnya dia ke sini. Dia berkata, kalau ngerti seperti ini sebenarnya waktu di dos pintu kubuang aja tempat sampah. Dia bilang, kalau ngerti. Tetapi ini tantangan buat saya. Saya lebih baik meskipun itu Sumatera yang Batangkara, dan saya tinggalkan dia dan saya memilih Yesus. Itu menjadi anggota saya lama, dan begitu pindah saya nggak ngerti lagi nasibnya. Jadi pilihan yang sulit. Kita baru pilih saja sudah gak mau ke gereja. Baru ya kan? Kadang-kadang orang Kristen itu udah gimana ya saya mau bilang. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Orang Kristen itu sebenarnya pemeluk agama paling buruk di muka bumi. Jangan tersinggung tapi itu. Paling buruk. Coba bayangkan. Kalau nggak usah repot-repot. Kalau ke Bali, tanya orang Bali, berapa kasih sesaji, berapa kali kasih sesaji setiap hari? 2 kali minimal. Dan bukannya satu tempat, ada di sawah, ada ini, ada di setiap pojok rumah, dan 1 kali yang tampak nampan itu. Kira-kira biayanya untuk sekarang yang paling miskin ada 20.000. Kalau ada 4-5 titik sekali sesaji 100.000. Kalau 1 minggu 1 bulan berapa? Setia, nggak pernah bersungut-sungut dengan Tuhan, nggak pernah. Setia, suaminya nggak boleh ambil nasi sebelum dia ambil untuk persembahan Tuhannya. Orang Kristen itu persembahan berapa? Wah, itu udah undang-undang pendeta, undang-undang gereja. Ya, saya pakai istilah itu supaya Anda nggak tahu artinya. Nangkap ya? Celaka itu. Ya kan? Gak ke gereja dikunjungi, salah tidak dikunjungi, salah ditegur halus, salah dikeras, semakin salah. Saya dulu kan tidak asli Kristen. Begitu ke gereja itu, ini sampai jam berapa Pak? Capeknya begitu kan. Ternyata di gereja banyak sekali masalah. Lalu saya bilang dengan pendeta saya, udah Pak, saya mau keluar lagi aja, mau kembali ke agama. Dicoba diberi tahu, dihibur, dikuatkan, tapi terus saya itu yang saya pakai. Mungkin pendetanya kesal, lalu bilang begini, kamu Kristen, Yesus tidak untung. Kamu keluar, Yesus tidak rugi. Kalau mau minggat, minggat saja. Malah nggak jadi minggat. Nah, serasa jadi pendeta juga ada yang Pak anggota brengsek itu, saya langsung bilang, kamu Kristen, Yesus tidak untung. Kamu pergi, Yesus tidak rugi. Mau minggat, minggat saja. Dan minggat betul. Nggak ngerti. Saya belum pernah khotbah bagian ini, bahwa mengikuti Yesus itu memang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, rumit. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Dulu nggak pernah terjadi, sekarang justru sering terjadi. Jangan lupa, Yesus berkata bahwa mengikut Yesus itu memang penuh risiko. Diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit berikutnya dikatakan di sana. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, penulis yang sama di pasal yang berbeda, pasal 16. Penulis ini mengatakan, menambahkan ayat 24 itu, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, orang itu tidak layak bagiku. Nah, kenapa menyangkal diri itu ditambahkan? Sebab ini kunci orang bisa sanggup memikul salib. Manakala orang belum menyangkal dirinya, maka tidak sanggup dan tidak mau memikul salib.
Nah, salib itu apa? Ya, kutuk. Bisa langsung saja katakan ini mungkin perlakuan keras, perlakuan tidak adil, diskriminasi dan lain sebagainya. Oleh karena Anda percaya Yesus, dan ini yang harus ditanggung. Nggak naik pangkat, nggak bisa jadi pegawai negeri, nggak bisa masuk sekolah negeri, pokoknya banyak sekali itu cuma salib. Nah, kalau orang belum bisa menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu artinya adalah tidak lagi memperhitungkan dirinya. Gak peduli lagi nasib saya, gak peduli lagi masa depan saya, gak peduli lagi karier saya, gak peduli lagi pekerjaan saya, gak peduli lagi hasil saya. Yesus tetap Yesus, harga mati titik. Dan orang yang seperti itu Yesus baru berkata, Anda layak. Tetapi kalau diperhadapkan dengan pilihan Yesus atau pilih karier dan pilih karier, Yesus berkata, maaf, Anda tidak layak. Pilih Yesus atau masa depanmu, pilih Yesus atau pekerjaanmu, pilih Yesus atau pacarmu, dan kita pilih semuanya itu daripada Yesus. Yesus berkata, sorry, Anda tidak layak. Di Madagaskar itu kekristenan nggak disebut agama, nggak disebut agama Kristen, tapi agama kengerian. Jadi sudah bisa dibayangkan itu. Nah, kalau percaya Yesus itu nggak usah bersaksi, nggak usah, langsung ketahuan angkat saja. Biasanya nggak ketemu lagi orangnya. Nah, ini ada tentara, komandan dengan peletonnya mendatangi orang yang baru saja percaya Yesus, suami istri, angkat. Suaminya dihukum mati, istrinya ditanya, pilih saya beristri atau pilih mati? Istrinya pilih mati sama suaminya, tapi suaminya bilang begini, oh enggak boleh. Pengikut Yesus itu komitmen. Jadi kalau memang komitmen itu menuntut harus mati, harus rela mati bagi Yesus. Tapi kalau komitmen itu menuntut harus hidup bagi Yesus, harus hidup bagi Yesus. Jadi kita tidak harus mati. Kita berdasarkan komitmen. Kalau memang harus dibayar, bayar. Itu maksudnya. Akhirnya diperistri, dan tentara itu akhirnya percaya Yesus, dan seluruh peloton percaya Yesus. Jadi memang diperistri dengan orang yang membunuh suaminya bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, itu perlu komitmen itu. Tapi demi hidup bagi Yesus dia lakukan, dan buahnya itu yang terjadi. Pilihan yang terakhir, tapi belum terakhir khotbahnya. Ini pilihan yang terakhir maksudnya. Saya mau cepat saja yang terakhir ini karena saya sendiri juga takut. Coba kita lihat. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita tidak pernah sampai tingkat ini. Tetapi ini umum untuk seluruh pengikut Yesus. Kalau sampai pada tingkat pilihan ini, pilihan yang paling berat, pilih mati atau pilih Yesus, nyawa atau Yesus. Yesus tidak berkata nggak layak, tapi sama artinya. Kalau kamu pertahankan nyawamu sendiri, kamu akan hilang, sebab tidak dapat hidup kekal. Tetapi kalau kamu relakan itu demi aku, kamu akan memperolehnya, sebab aku akan memberi hidup yang kekal. Itu singkatnya begitu. Saya pernah pelayanan 11 tahun di Barat sendiri sana. Jam 2 malam saya dan anggota tim saya diambil, lalu diinterogasi. Anggota tim saya bilang, Bang, apa? Siap-siap apa? Siap-siap
mati berkualitas. Ya. Mati stroke biasa, biasa itu. Mati kecelakaan biasa, ya kan? Mati sakit biasa. Tapi ini mati berkualitas sebab mati bagi Yesus sama matinya, sama sakitnya. Saya baru sadar itu, baru sadar. Lalu saya bilang dia kalau bisa ya jangan mati berkualitas tapi hidup berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertaruhkan yang harus dipertaruhkan, itu saja. Kalau harus didapatkan pilihan, ingat, manakala kita tidak pilih Dia, Yesus dengan tegas berkata, Anda tidak layak. Nah, tetapi saudara, Yesus tidak ingin merugikan hidup saudara. Yesus tidak akan menghancurkan masa depan saudara. Yesus tidak akan menyebabkan penderitaan bagi kita semata-mata. Kalau diperhadapkan harus dihadapi, tetapi Yesus tidak pernah punya rencana merugikan hidup Anda, menghancurkan masa depan Anda. Maka Yesus juga menyediakan berkat bagi orang yang komit sampai akhirnya. Coba lihat ayat 40 sampai 42, saya bacakan. Nanti saudara baca sendiri di rumah, meskipun mustahil, maka saya bacakan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagaimana orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi menyambut Yesus, menerima Yesus memang penuh resiko. Diperhadapkan dengan konflik pemisahan, diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Tetapi kalau ada yang berani bahkan mempertaruhkan sesuatu yang paling sederhana dengan orang yang paling sederhana, dengan cara yang paling sederhana, dalam bentuk yang paling sederhana, dengan air putih secangkir saja, Yesus berkata, aku tidak akan melupakan, aku akan memperhitungkan, dan kamu akan dapat upahnya. Dengar itu langsung Petrus protes. Coba kita lihat pasal 19 ayat 26-27. Pasal masih Matius. Supaya nggak ngantuk, tolong dibacakan itu. Saya udah khotbah teriak-teriak cuma ngantuk. Pasal 19 ayat 26, 27 dan tolong. Matius 19 ayat 26 dan 27 demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah. Ayat pasal 19 ayat 26. Betul? Iya betul. Ayat 27. Oh iya 27. Iya. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Terima kasih. Petrus biasa itu. Yesus baru jelaskan. Kalau ada orang yang berani menyambut saya dengan cara yang paling sederhana, air sejuk secangkir saja. Dengan orang yang paling sederhana, karena muridku tidak akan kehilangan upahnya. Petrus langsung berdiri. Dia merasa kehilangan sampan, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Langsung dia berdiri. Tuhan, kalau itu benar, lalu apa yang akan saya peroleh? Sebab aku sudah meninggalkan semuanya, meninggalkan karir, meninggalkan keluarga, meninggalkan penghasilan, dan mengikut kau yang gak jelas. Dia bilang, lalu apa yang akan kudapat? Yesus bilang, tenang Pet, tenang. Petrus itu panggilannya Pet waktu itu. Tenang Pet, tenang Pet. Tenang gimana? Kau tahu sendiri aku sudah kehilangan semuanya. Lalu aku mau dapat apa? Terus, tenang, duduk, saya kasih tahu. Tolong buat daftar, dia bilang. Kalau ada orang yang karena mengikut aku kehilangan, saudaranya tak kembalikan 100 kali lipat. Betul di situ? Kehilangan 100 kali lipat, kehilangan warisan 100 kali lipat, kehilangan pekerjaan 100 kali lipat, kehilangan masa depan 100 kali lipat. Aku tidak pernah akan merugikan hidupmu. Siapa saja tidak akan pernah saya rugikan. Kalau ada orang berani mempertaruhkan sesuatu karena namaku, tak kembalikan. Saya tidak pernah mau berhutang budi pada siapapun. Saya kembalikan 100 kali lipat. Bank itu bunganya berapa tuh? 17% kalau nggak salah 1 tahun. Nasabahnya penuh. Yesus itu bunganya 10.000%. Nasabahnya sepi. Jadi kosong-kosong. Nggak ngerti saya itu, nggak ngerti. Yesus tidak pernah punya utang. Setuju? Yesus tidak akan pernah punya utang. Kalau dia berjanji 100 kali lipat dan hanya 99 kali lipat, mungkin tidak. Tidak mungkin. Sebab Yesus tidak pernah punya utang. Jadi kalau ada yang kita korbankan karena kita mengikut Yesus, hilang, bilang, Tuhan saya kehilangan ini. Yesus akan kembali 100 kali lipat. Warisan kembali 100 kali lipat. Pekerjaan kembali 100 kali lipat. Istri kembali. Banyak amat. Bahaya. Untuk diingatkan Bu. Bisa kesempanan dong. Jadi yang itu enggak, yang itu enggak. Dan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia akan diganti di sini, yang materi itu diganti di sini. Di sana Anda nggak perlu lagi, nggak perlu lagi. Tapi apa? Bilang, Yesus berkata, tak kembalikan 100 kontan, tidak lebih tidak kurang 100 kali lipat kontan. Apa? Kalau nggak bisa daftar berarti nggak pernah kehilangan apa-apa karena Yesus. Jadi jangan tunggu-tunggu berkat yang melimpah-limpah. Iya ya boleh begitu berdoa begitu. Tapi Yesus berkata, yang kehilangan karena namaku jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan frustrasi. Saya kembalikan 100 kali lipat. Di sini yang materi. Kalau nggak sempat terima yang 100 kali lipat di sini, masih ada 1 kali lagi, 1 yang rohani, yaitu apa? Hidup yang kekal. Kalau akhirnya karena mengikut aku kamu kehilangan banyak hal sampai nggak sempat bahagia di sini, Anda akan bahagia di sana, sebab ada hidup kekal. Itu. Yesus tidak akan pernah merugikan saudara dan saya. Kalau terpaksanya kita tidak menerima di sini yang materi itu, Yesus berkata, yang rohani diberikan, yaitu apa? Hidup yang kekal. Jadi saudara kalau nggak sempat bahagia di sini, karena Yesus yang akan bahagia di sana. Saya punya dosen dari Trenggalek, anak dukun,
Begitu percaya diusir dari rumah. Lalu menjadi gelandangan di terminal bis Cirebon. Mau makan, mau minum harus korek-korek sampah, tong sampah di Cirebon itu. Yesus gak pernah punya utang. Lalu dia diangkat anak penjual tahu itu loh, tahu yang naik turun. Yesus gak pernah punya utang. Ada orang naik bis dilayani dan gak tahu bagaimana caranya. Akhirnya dia diangkat anak itu orang Manado, lalu disekolahkan ke seminari Semarang. Yesus gak pernah punya utang. Lulus dari seminari Semarang, menjadi dosen saya, lalu dikirim ke luar negeri, ke Dallas seminari. Yesus gak pernah punya utang, kembali menjadi tokoh nasional, dan saya baru ketemu 3 hari yang lalu. Yesus tidak pernah punya utang. Jangan takut berkorban, sebab ada jaminan. Saudara pernah dengar atau apa kan lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu loh. Saudara tahu sejarahnya? Sejarahnya begini, mesti ada lagu itu. Ada orang namanya Noksen di India bagian timur. Noksen istri dan kedua anaknya percaya Yesus. Kepala desa marah lalu seret keluar itu Noksen, istri dan kedua anaknya. Dia dihakimi dan berkata begini kepala desa. Sen, kalau kamu tetap percaya Yesusmu itu, kedua anakmu akan kami bunuh. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Langsung ditombak itu, kedua anaknya mati. Sen, dengarkan baik-baik. Kedua anakmu sudah mati. Istrimu sekarang akan kubunuh dengan cara yang sama dengan anakmu kalau kamu tetap mengikut Yesus. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ditombak istrinya meninggal. Sekarang tinggal kamu sebatang kara. Kamu masih percaya Yesus atau kamu mau meninggalkannya? Kan ku bunuh dengan cara yang sama seperti istri dan kedua anak. Dia bilang, salib di depanku, dunia di belakangku. Salib di depanku, dunia di belakangku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ditombak, Noksen mati. Lalu ratusan tahun berikutnya dirilis lagu Mengikut Yesus Keputusan. Kita tinggal menyanyikan. Tetapi ada orang yang telah mengorbankan untuk lagu itu. Tidak lama kemudian, kepala desa itu berhari-hari merenung. Ini ada apa dengan Yesus itu? Sehingga ada orang yang rela mati bagi dia. Istri, anak-anak, dan dirinya. Ini pasti benar seperti keyakinannya. Lalu kepala desa itu percaya Yesus dan seluruh satu kampung. Itu dia nggak sempat menerima yang materi, tapi yang rohani dia terima dan dibagikan seluruh desa karena komitmen, dan kita semua diberkati dengan lagu itu. Jadi marilah kita, saudara, kita nggak harus cari masalah dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi itu, Yesus harga mati. Mari kita angkat pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri. Mari kita berdiri. Tetap ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku dengan segenap hati. Ikut Yesus
Mari kita perbarui keputusan kita mengikut Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mau memperbarui keputusannya mengikut Yesus, mau memperbarui komitmennya mengikut Yesus, silakan menempatkan tangan kanan di dada sebelah kiri seperti yang saya lakukan. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada lagi, terima kasih, terima kasih. Kalau ada yang memperbarui komitmennya kepada Yesus, memperbarui keputusannya, silakan tempatkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kami akan berdoa untuk Anda. Terima kasih. Kalau ada lagi, kalau ada lagi. Mengikut Yesus keputusan. Katakan dengan segenap hati saudara. Oh haleluya, mengikut Yesus keputusan harga mati. Katakan ku tak ingat, ku tak ingat. Tetap ku ikut walau sendiri. Walau sendiri. Katakan tetap ku ikut Tuhan. Ku ikut walau sendiri. Ku ikut walau sendiri. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Bapak Pendeta akan menutup dalam doa. Setiap Bapak Ibu Saudara ingin mengambil komitmen untuk memperbaharui kembali komitmennya untuk mengikut Yesus dengan setia. Haleluya. Mengikut Yesus itu berbicara bahwa kita akan mengalami konflik pemisahan. Kita akan menghadapi resiko tantangan dalam hidup ini, kesulitan dalam hal. Tetapi ingat baik-baik bahwa kalau kita juga mengalami kehilangan, janji dari Yesus akan mengembalikannya 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Setiap saudara yang ingin memperbaharui komitmen di dalam Tuhan, letakkan tanganmu di depan dada. Saya berdoa buat saudara sekalian. Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah dibentangkan hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap saudaraku yang dikasih memperbaharui komitmennya untuk menjadi pengikut Yesus. Kami percaya dan berdoa dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus akan menguatkannya, memberikan penghiburan, dan kami percaya langkah kaki mereka dalam perjalanan untuk mengikut Yesus akan disertai dengan kemenangan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan, kalau di antara mereka merasa gagal, kalau di antara mereka merasa hancur hidupnya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka, sebab Engkau Immanuel, Allah yang menyertai. Diberkatilah hidup mereka untuk menjadi murid-murid Yesus yang militan dan tangguh, siap setia untuk terus menyenangkan hati Tuhan, sekalipun harus menghadapi resiko, tantangan, kesulitan, bahkan kehilangan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka dengan Engkau meneguhkan iman mereka dan panggilan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur
untuk firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Immanuel Soekardi dengan keluarga dalam kapasitas pelayanannya sekarang ini memimpin STTI Jakarta. Tuhan berkati dan juga keluarganya dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan melindungi, menyertai dengan kuasa Roh-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, kita akan kembali. Sungguh saya bersyukur dan bersuka cita Bapak Ibu sekalian, karena Pendeta Dr. Immanuel Soekardi saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Jakarta, ya, dan bukan sekedar juga dosen yang biasanya kalau dosen itu sama seperti saya, ya, menyusun kerangka berpikir secara teoritis. Tapi beliau ini adalah seorang praktisi misi, ada di lapangan, ya, dan dalam pastoral pengembalaan juga tadi sudah sedikit memberikan satu gambaran dalam konteks permasalahan pastoral juga. Artinya bahwa kita mendapatkan bukan hanya bubur, ya, bukan hanya susu, tapi juga kopi pahit, ya, sebagai obat, ya. Obat nggak ada yang manis untuk orang dewasa. Pasti semua obat rasanya pahit, betul nggak? Dan obat yang pahit itu, ya, pilihan pahit itu menyehatkan tubuh kita, betul? Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Soekardi dengan mengajak Putri Bungsmia, ya. Puji Tuhan. Nanti Pak, kita nggak pernah kapok, ya. Pintu gereja ini anggap sebagai rumah kedua dari Bapak, ya. Silakan monggo, ya, seperti itu, ya. Jadi kapan waktu kami akan undang kembali untuk bisa bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini merupakan ibadah raya umum pertama, ya. Ada ibadah raya umum kedua, biasanya memang untuk remaja, pemuda, dan jemaat yang berhalangan hadir di pagi hari, ya, karena ada jemaat yang mungkin saking sibuknya tidurnya sampai jam 1 pagi Bapak Ibu, sehingga jam 7 baru bangun, ya, sehingga bisa masuk dalam ibadah yang kedua jam 10 begitu, ya. Puji Tuhan, tidak mengapa, ya. Kiranya kapan saja kita bisa beribadah, kapan saja kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Yang terpenting komitmen kita mengikuti Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus kaum pria, ya, yang sudah menata semuanya dan memuliakan nama Tuhan, ya. Bahkan Bapak Pendeta Rudi, Ketua kaum pria, yang sudah mungkin hampir puluhan tahun nggak pernah pimpin pujian, Pak, ya. Gitu, ya, hari ini pimpin pujian tampil. Kalau biasanya khotbah, ngajar begitu, ya. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang melayani sudah ditetapkan, ya. Jadi nanti bisa maju ke depan dan sambil juga mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Willy, ya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tertinggal uang manualnya, bisa transfer juga ke rekening gereja kita, ya, di rekening BCA atas nama Gereja Citaraya nomor 002300994. Salah satu syarat menjadi gembala sidang, hafal rekening BCA, rekening gerejanya, selain harus memahami Alkitab dengan baik dan mengajar, ya, Bapak Ibu, kepada jemaat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini.
Kami terlalu percaya dengan firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami berkomitmen dengan benar sesuai firman-Mu, sesuai dengan perkataan Yesus, bahwa mengikut Yesus kami harus siap menghadapi resiko, tantangan, kesulitan, bahkan kehilangan. Tapi Yesus bukan Tuhan yang abal-abal, Dia adalah Tuhan yang sejati, yang memberikan garansi kalau yang kehilangan akan mendapatkan 100 kali lipat, bahkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami ingin mengucap syukur untuk anugerah keselamatan, mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang diberikan oleh persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, dan terima kasih Engkau mengajar kami dengan penuh sukacita untuk memberikan keuangan, menyokong pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan kepada Bapak Weli. Tes 1 2. Salam semuanya. Tetap semangat. Ya, izin dulu buka masker. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini, luar biasa ya. Bapak Ibu diberkati semuanya. Amin. Ya. Kami tidak kapok Pak ngundang Bapak di sini ya. Saya ingat Pak, kemarin saya kan senang buat status Pak ya. Lalu ada hamba Tuhan melihat status saya, Pak Weli, itu pendeta yang khotbah di gereja Bapak nanti itu saya kenal katanya. Salam ya Pak, katanya gitu. Saya berikan salam ya Pak ya. Mungkin Bapak nggak kenal beliau ya. Dia pendeta juga, pelayanan di daerah bandara. Namanya Pendeta Mareti Telambanua STH. Katanya dia satu kampus dulu kuliah, Bapak dosennya ya. STTBJ Jakarta ya. Saya ucapkan salam beliau ya Pak ya kepada Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Sepekan ya, kegiatan sepekan kita ya. Nanti kita akan tayangkan itu terakhir. Di sini kita lihat ya, ada beberapa kegiatan sepekan kita. Hari Selasa sampai Rabu tanggal 15 sampai 16 Agustus 2023 ada komunikasi pastoral ya, ada Kopas online ya. Lalu Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 kita akan merayakan HUT RI ke-78. Jadi Bapak Ibu, di situ juga ada pesan Bapak Gembala Sidang kita ya. Sebagai warga negara yang baik ya, kita tetap punya nasionalisme untuk mencintai bangsa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada di RT kita, pengurus RT kita, tempat lingkungan kita tinggal, kalau ada mengadakan upacara diundang, tolong datang ya. Ada yang bekerja di instansi swasta, pemerintah seperti saya, instansi swasta, saya pasti upacara ya. Jadi mari kita mengenang perjuangan para pahlawan kita sebagai warga negara yang baik. Tunjukkan komitmen kita, amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di situ juga ada hari Jumat ya, tanggal 8 Agustus tahun 2023 pukul 18 ada latihan tunas remaja pukul 19, ada latihan ibadah raya umum pukul 20, lalu malam puji doa ya, Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 kegiatan itu insidentil ya. Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 di situ ada ibadah raya umum ya. Jam 8 ibadah raya 1,
pukul 8.30 ibadah raya anak, pukul 10 ibadah raya tunas remaja atau ibadah raya 2. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut ibadah raya umum 1, ya, yang tadi telat bangun, ya dimaklumin. Yang malam minggu kan biasanya ada yang begadang, datang di ibadah raya kedua jam 10 pagi, gabung dengan anak tunas remaja, ya. Jangan lupa ibadah Bapak Ibu ya. Saya itu paling tidak lupa namanya ibadah. Sesibuk apapun kita harus ibadah. Ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan sekali-sekali melupakan pertemuan ibadah. Ya, Ibrani 10 ayat 25, ya. Kemudian Bapak Ibu, ibadah untuk pelayanan hari Minggu ya, tanggal 20 Agustus tahun 2023 jam 8 bisa ditayangkan Bapak Ibu. Siapa nih yang melayani tanggal 20? Ada? Ya. Perhatikan ya Bapak Ibu, kita simak. Shalom, saya akan membagikan kegiatan sepekan. Dimulai dari hari Selasa sampai hari Kamis ada Komas On atau komunikasi pastoral online atau onsite. Untuk hari Jumat jam 6 sore akan ada latihan ibadah umum dan ibadah tunas remaja. Setelah itu akan ada malam puji doa onsite. Untuk di hari Minggu ibadah umum akan dimulai jam 8 pagi. Dan untuk ibadah anak akan dimulai setengah 9 pagi. Dan untuk ibadah tunas remaja akan dimulai di jam 10 pagi. Demikian, terima kasih. Yang akan melayani Minggu tanggal 20 Agustus 2023 yaitu Pengkhotbah Pendeta Yusuf Eko Widianto MTH, Worship Leader Ibu Ayang, Singer Saudari Tabita dan Saudari Kelsey, pemusik yaitu Saudara Yuda, Saudara Woywo, Saudara Arya, Bapak Stefanus, dan Saudara Esa. Untuk penerima tamu lantai 1 yaitu Bapak Rusdi dan Ibu Taningsih, dan untuk di lantai 2 yaitu Bapak Sakiman dan Ibu Suki. Untuk yang melayani koletan yaitu Ibu Yuni dan Ibu Indi. Untuk yang melayani sound system dan fasilitas ada Bapak Apin, Bapak Wawan, dan akan dibantu oleh Bapak Anto. Untuk pengumuman yaitu Ibu Ria. Untuk doa syukur yaitu Ibu Riring. Dan untuk doa berkat yaitu Pendeta Yusuf Eko Widianto MTH. Mohon bantu doa untuk ibadah pemberkatan kudus dan resepsi pernikahan Yuda dan Kezia yang akan diadakan di tanggal 9 September 2023. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Terima kasih, itulah tadi warta sepekan kita ya Bapak Ibu, telah menyimak semua. Terakhir sebelum kita tutup ibadah kita, di sana ada juga saudara-saudara kita seiman di dalam Tuhan berulang tahun ya. Di situ ada Saudari Elisa Salom atau Esa ya, lalu Flexion, lalu ada Deval, ada Andri Setiawan, ada Devin Menropa, ada Nuriani, ada Andi Setiabudi. Selamat ulang tahun ya semuanya. Kami percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita juga akan doakan ya. Mari kita doakan ya. Kemarin 1 minggu hampir ya Bapak Gembala kita mengikuti kongres ya di Batu Malang, sudah dapat ya pemimpin BPP GSJA se-Indonesia yang baru. Semalam saya nonton Pak video-videonya, itu ada di YouTube ya Bapak Ibu ya, kongresnya GSJA. Cuma saya lupa BPP yang terpilih Pak, sulit namanya itu saya lihat ya. Tapi kita
bersyukur sudah terpilih periode 5 tahun ke depan ya, 2023-2028. Luar biasa. Kita percaya GSJA maju. Amin. Ya, saya itu mengenal Tuhan itu karena GSJA yang masuk ke kampung saya. Ya, pertama kali saya mengenal Yesus itu GSJA. Malum lah, saya orang Dayak ya, kampung sekali. Gak di peta, nggak ada petanya tuh kampung saya ya. Tapi kok GSJA masuk ke sana? Awal saya mengenal Yesus itu GSJA Bapak Ibu ya. Makanya saya tidak pernah lupa. Sampai mati pun saya tetap GSJA. Amin ya. Demikian Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian tadi, mengikut Yesus. Keputusanku, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gembala Sidang kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan setelah doa berkat ada yang berulang tahun, sehingga Bapak Ibu jangan meninggalkan ruangan ini ya, jadi belum saatnya terangkat ke surga ya. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasihan. Bagi Dia segala pujian, haleluya. Oh, segala pujian, hormat serta syukur, selamat. Sekali lagi sambil kita angkat tangan kita, sebab kemuliaan milik Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasihan Maria. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selamanya kemuliaan milik Tuhan, selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Di penghujung ibadah ini, kami ingin memastikan hanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami ingin memastikan bahwa semua yang kami lakukan, memuji, menyembah, mendengar berita firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang dipermuliakan, menjadi pusat dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih, hari ini kami menyatukan hati kami berdoa, menyerahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia, Provinsi Banten dan Kota Tangerang ke dalam tangan kuasa. Dari lubuk hati kami terdalam memohon hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi setiap jiwa yang terhilang, biar mendengarkan berita firman-Mu, kabar baik tentang Yesus Kristus Juru Selamat semuanya, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan memberkati gereja Sidang Jemaat Allah, telah lahir pemimpin yang baru 5 tahun mendatang. Berkati Pendeta Arif Multiaradinia, Pendeta Alek Nuhitu, Pendeta Diaspora Padang, Pendeta Wiwik Tejo Budiano, Pendeta Kartu Budiono. Biarlah Tuhan Engkau mendampingi hidup mereka, kapasitas pelayanan Tuhan tambahkan dalam hidup mereka dengan karunia rohani, dengan keterampilan jasmani untuk boleh mengembalakan gereja ini dan memuliakan nama Tuhan. Sebab gereja ada untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan mendirikan sidang jemaat ya berdasarkan Alkitab. Tuhan, terima kasih
Berkati semua para pendeta, semua majelis pengurus gereja dan juga jemaat dimanapun yang ada. Maka kami berdoa menyerahkan para perintis gereja, para pionir misi di lapangan yang sedang mengalami tantangan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar gereja kami bisa menolong mereka dengan kebutuhan jasmani juga. Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi melimpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat gereja kami tempat ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Sutardi dan juga para pengerjanya Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati. Menyerahkan sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau campur tangan di tengah-tengah pergumulan tantangan yang mereka hadapi. Kami terlalu percaya mereka akan berdoa dan mengatakan syukur kepada Allah yang membawa kami di jalan kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berulang tahun. Semuanya Tuhan memberkati. Oh baik Saudara Esa, baik Tuhan Saudara Deva, kami menyerahkan buat Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan Ibu Nuryani ke dalam tangan kuasa Tuhan, dengan damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dengan berkat dari Tuhan. Segala pujian Tuhan dan syukur bagi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah kasih Allah yang besar menyelamatkan kita, dan juga kasih sayang cinta Tuhan Yesus bagi kita yang menyelamatkan, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang hari ini hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya. Kita sekalian bersama-sama memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya.